Halo Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya di program Parenting Ayah Edi Menjawab. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan, jangan lupa Ayah Bunda, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nah, kemudian klik tombol lonceng dan tombol like supaya Ayah Bunda bisa selalu mendapatkan video-video parenting terbaru dari kami. Baik, kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang datang dari seorang bunda ini. Nah, bunyi pertanyaan begini. Ayah Edi, tolong bantu dong gimana caranya mendidik anak yang suka berbohong. Sudah diancam, masih tetap bertahan dengan kebohongannya dan sampai dipukul dulu nih baru mau ngaku. Baik. Ayah Bunda, anak berbohong ini memang sebuah persoalan yang uh, kerap kali dihadapi oleh orang tua. Ya, penyebab berbohong ini bisa bermacam-macam ya. Bisa jadi kita sendiri yang lupa kalau kita sering berbohong pada anak. Misalnya kita bilang nanti pergi sebentar ya, gitu. Nggak taunya perginya lama. Atau janji nanti ya dibeliin besok. Ternyata besok ingkar janji. Nah, kalau itu sumbernya berarti dari kita. Kalau kita ingin anak kita berhenti berbohong, kita harus konsisten dulu. Nah, kita perbaiki dulu supaya kita nggak berbohong. Sumber lain bisa dia contoh dari teman-temannya atau dari siapapun. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa mengatasi anak yang suka berbohong ini? Kata kuncinya yang pertama adalah ketika dia berbohong, jangan dimarahi. Satu. Kenapa? Karena sebelumnya ketika dia jujur, kita juga memarahi. Jadi awal anak berbohong itu adalah ketika dia berkata jujur dan gak sesuai dengan keinginan kita, atau dia jujur berbuat salah, kemudian kita marah. Nah, kemudian ketika bohong, kita marah lagi. Jadi anak ini tambah bingung gitu harus bagaimana. Jujur salah, berbohong salah. Jadi kalau sudah terlanjur berbohong, that's okay. Ya, kita coba perbaiki diri. Yang pertama, ketika berbohong, kita bilang sama anak kita, "Nak, Bunda tahu kamu berbohong. Jadi kita harus pede ini, pede ya, pede." Percaya diri kalau kita tahu dia berbohong supaya dia juga kaget nanti kok tahu ya begitu. Nah, ini untuk ngetes ya. Ini permainan psikologi namanya. Ya, Bunda tahu kamu berbohong. Begini nak, bohong itu sumbernya dari mana-mana, bisa dari Bunda sendiri atau mungkin dari orang lain, dari teman kamu. Tapi yang pasti berbohong itu adalah awal malapetaka. Bencana, semua itu disebabkan karena kebohongan. Kalau seandainya Bunda adalah sumber kebohongan itu, tolong koreksi Bunda. Di mana Bunda pernah berbohong. Jadi kita coba untuk menempatkan diri kita juga sama-sama pernah berbohong. Supaya anak itu tidak takut dan khawatir terhadap kebohongan yang dia lakukan. Jadi Bunda juga pernah kok sama-sama berbohong. Nah, oleh karena itu, yuk mari mulai sekarang kita saling koreksi. Kalau Bunda berbohong, tolong dikoreksi. Nanti kalau kamu berbohong juga Bunda ingin koreksi kamu. Nah, kali ini ayah atau Bunda tahu ini kamu berbohong. Kenapa nak berbohong? Karena takut ya. Dulu ayah Bunda pernah memarahi kamu saat berbohong ya. Sekarang ayah sama Bunda sudah sadar kalau itu sebuah kesalahan. Sekarang ayah nggak marah lagi. Justru ayah pengen kamu jujur. Dan kalau kamu jujur, ayah pun nggak akan memarahi kamu, nak. Ayah ingin berhenti marah. Karena ayah tahu setelah belajar parenting ternyata itu disebabkan karena dulu ketika kamu jujur, ayah atau bunda marah. Jadi kamu takut jujur. Nah sekarang coba jujur deh. Ngomong jujur. Oke. Nah, kalau anak masih belum mau jujur, nah ini mungkin disebabkan oleh rasa percaya dia pada kita masih rendah. Oh, jangan-jangan ini cuma bohong lagi begitu. Setelah nanti saya jujur, saya dimarahin atau dihukum. Baik. Nah, kalau anak kita nggak mau ngaku seperti tadi, yang di pertanyaan ya harus dipukul dulu atau dimarahi dulu baru mau ngaku. Nah, sebaiknya begini ayah bunda. Nah,
eh, jujur itu baik. Dan mulai hari ini, kalau kamu jujur, ayah nggak akan marah. Tapi akan kita bahas. Nah, sebaiknya seperti apa kesalahan kamu itu diperbaiki. Tapi kalau kamu tetap bohong, nah ini dia. Pertama, ayah sama bunda akan cari informasi dari orang lain. Atau dari siapapun. Dan kalau kamu terbukti bohong, nah ini hukumannya berat. Justru kalau kamu bohong, nggak ngaku, itu hukumannya akan menjadi berat sekali. Kamu akan dapat konsekuensi yang sangat berat. Nah, ayah sama bunda pasti tahu lama-lama kamu kalau bohong. Nah, sekarang coba mau pilih bohong atau mau cerita. Kalau cerita ya sudah, nggak ada masalah apa-apa. Paling kita bahas bagaimana cara memperbaiki masalah yang kamu hadapi. Nah, kemudian ketika anak tetap tidak mau ngaku dan pelan-pelan kita harus investigasi kebohongannya, dan ketika ketahuan kita sidang, namanya kita sidang. Oke? Waktu itu kan ayah sama bunda sudah kasih kesempatan pada kamu kalau jujur saat itu kamu tidak mendapatkan hukuman. Tapi karena kamu tetap tidak mau jujur, maka hari ini atau kali ini kamu terpaksa harus menerima konsekuensi. Oke, kamu begini kan ya, kamu begini, kamu begini. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Nah, kata-kata iya atau tidak ini penting. Ini adalah metode untuk investigasi dan interogasi. Nah, kalau pada akhirnya dia ngaku, nah ini yang dulu saya lakukan pada anak saya ya. Yang pertama, ketika dari anak itu berbohong menjadi ngaku, saya nggak marah. Saya nggak marah. Justru saya peluk dia. Sambil saya bisikan, akhirnya kamu punya keberanian juga untuk berkata jujur. Hebat nak, hebat kamu sudah berani jujur. Jadi kita harus bisa membedakan ketika dia jujur itu baik. Dan ketika berbohong itu tidak baik. Dan ketika jujur itu kita puji supaya dia punya kebanggaan. Nah, kalau kita puji misalnya, kamu hebat, kamu sudah berani untuk berkata jujur, oh dia akan bangga terhadap kejujuran. Tapi begini nak, karena kamu sebelumnya bohong, jadi yang bohong itu yang mendapatkan konsekuensi. Kalau yang jujur, kamu hebat, dapat pujian. Nah, jadi lain kali kamu lebih baik jujur daripada bohong. Nah, untuk yang masalah bohong tadi, begini, konsekuensinya adalah karena kamu bohong, kita coba terapkan yang namanya hukuman ya atau aturan main. Mengenai aturan main, mengenai cara menghukum dan konsekuensi lainnya, saya sudah bahas di video yang ada sebelumnya. Jadi tolong ayah bunda cari di YouTube channel ini tentang bagaimana kita memberikan hukuman, ya membuat aturan main, kemudian mengaplikasikan aturan main, dan termasuk membriefing supaya anak kita tidak lagi berbohong. Jadi, itulah cara yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat anak kita terbiasa jujur. Ya, kata kuncinya harus dimulai dari kita ini. Mau dikoreksi, mau mengakui di depan anak kita. Anak kita itu sangat suka sekali kalau orang tuanya melakukan komunikasi peers. Peers itu artinya menyamakan dirinya. Jadi ketika anak berbohong, jangan kita merasa suci dan tidak pernah berbohong. Justru kita harus segera mencairkan suasana dengan menempatkan diri kita seolah-olah sama seperti dia, manusia biasa yang juga mungkin hilaf dan pernah berbohong. Supaya anak kita tidak merasa diadili oleh orang yang lebih suci dari dia dan tidak pernah melakukan kesalahan. Percaya sama saya ayah bunda, kalau kita mau melakukan itu dengan komunikasi peers ya, ketika anak kita berbohong, kita menempatkan diri sebagai manusia biasa yang juga pernah hilaf dan mungkin berbohong, dan siap untuk dikoreksi dan diingatkan oleh anak kita. Lihat saja nanti hasilnya. Anak kita mulai punya keberanian untuk mengkoreksi kita dan punya keberanian untuk berkata jujur. Ingat tadi ya, ketika dia jujur, kita puji. Tapi ketika dia bohong, kita beritahukan bahwa bohong ada konsekuensinya. Jujur itu baik, bohong itu keliru, dan setiap hal yang keliru akan ada konsekuensi yang diberikan pada anak kita. Begitu kira-kira ayah bunda yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar YouTube ini. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Salam parenting.
Terima kasih Ayah Bunda telah menonton video ini sampai selesai. Jika Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Nanti akan kami bahas pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda sekalian di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar Ayah Bunda bisa selalu menerima pemberitahuan video-video parenting terbaru dari kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan semoga bermanfaat.